Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Shahid. Saya adalah Kepala Sekolah di PAUD Terpadu Melati Mejasem. PAUD Terpadu Melati Mejasem mempunyai 5 pendidik dan tenaga kependidikan, 4 guru, dan 1 kepala sekolah. Yang melatar belakangi dari praktek baik ini adalah hasil supervisi akademik menunjukkan dokumen pembelajaran, RPP, dan lembar penilaian semuanya lengkap. Tetapi kalau memeriksa lembar penilaian lebih dalam, itu hanya dikerjakan tetapi tidak dilakukan pengolahan datanya, sehingga data pengamatannya tidak berdampak, membuat laporan perkembangan masih subjektif dan pencapaian tujuan pembelajarannya tidak maksimal karena yang sudah dicapai maupun yang belum tidak dikelola. Kami melakukan wawancara dengan guru di PAUD Terpadu Melati Mejasem dan hasilnya adalah 75% guru tidak melakukan pengolahan data penilaian. Dan kami mewanti lagi dari 75% guru tersebut didapatkan hasil bahwa faktor penyebabnya adalah proses yang rumit, waktu yang banyak diluangkan, dan mengerjakannya sendiri tidak menggunakan alat bantu. Berdasarkan situasi-situasi tersebut, selaku kepala sekolah perlu melakukan suatu upaya bimbingan untuk membantu guru-guru tersebut melewati tantangan-tantangannya, sehingga proses asesmen berjalan dengan mudah dan selesai secara efisien. Saya mengembangkan strategi bimbingan, yaitu strategi aplikasi apem kotak, sebagai upaya melakukan bimbingan praktek asesmen yang mendalam bagi guru. Secara harfiah, arti apem kotak adalah apem itu jajanan khas dari Kabupaten Pekalongan yang terbuat dari bahan dasar tepung beras, kemudian penyajiannya di atas daun pisang, bentuknya sederhana dan teksturnya lembut sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dan kotak adalah bentuk geometri dengan 4 sudut, ya, seperti HP, laptop, dan sebagainya. Jadi apem kotak mempunyai makna sesuatu yang sederhana, mudah, bisa digunakan oleh siapapun, dan menggunakan alat bantu. Dalam praktek baik ini, bimbingan dengan strategi aplikasi apem kotak ini kami artikan bimbingan praktek asesmen mendalam yang dilakukan dengan cara kolaborasi aktif dan menggunakan aplikasi asesmen pembelajaran mendalam atau aplikasi apem. Untuk melaksanakannya, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Pada tahapan persiapan ini, dilakukan yang pertama koordinasi dengan pihak terkait. Di sini kami lakukan koordinasi dengan ketua yayasan, dengan pengawas, penilai, untuk berdiskusi tentang pelaksanaan strategi dan tantangan yang akan dihadapi. Yang kedua adalah memasang aplikasi apem. Nah, ini bisa di-download atau bisa langsung copy paste dari flash disk. Yang penting aplikasi apem terpasang di perangkat yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga adalah membuat jadwal yang disepakati bersama
kapan pelaksanaan kolaborasi aktifnya itu direncanakan. Yang keempat adalah membuat kesepakatan bersama. Di sekolah kami berbentuk janji, yaitu bahwa kami guru PAUD terpadu melatih aktif, kritis, dan peduli. Setelah tahapan persiapan, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan strategi. Proses penilaian meliputi beberapa rangkaian aktivitas, dari menentukan tujuan pembelajaran, kemudian mengamati ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut, kemudian hasil pengamatannya menjadi data masukan. Data tersebut kemudian diolah dan baru keluar hasil. Dengan menerapkan strategi apem kotak, rangkaian aktivitas tadi akan terlalui menjadi lebih mendalam karena dilaksanakan dengan bimbingan secara kolaboratif, aktif, dan menggunakan aplikasi apem. Pelaksanaan bimbingan dengan strategi aplikasi apem kotak gambarannya sebagai berikut. Saat menentukan tujuan pembelajaran, pelaksanaannya dengan bimbingan secara kolaboratif, aktif, dan menggunakan aplikasi apem. Dengan kolaboratif ini mendorong guru untuk aktif, mengungkapkan pendapat, memberi masukan, memberi umpan balik, sehingga guru akan lebih memahami dan lebih bermakna, sehingga tujuan pembelajaran yang dipilih itu betul-betul relevan, bisa dicapai sesuai dengan kelasnya. Tujuan pembelajaran yang sudah terpilih itu nanti akan diamati pada saat proses pembelajaran, bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian hasil pengamatannya menjadi data yang nanti akan diinput. Aktivitas input data ini dilakukan dengan bimbingan secara kolaboratif aktif menggunakan aplikasi apem. Ini penting karena nanti banyak menganalisis peristiwa dengan tujuan pembelajaran yang relevan, sehingga perlu diskusi. Aktivitas ini terjadwal di sekolah kami setiap hari Sabtu sesuai dengan yang sudah disepakati. Setelah data diinput, maka data tersebut akan diolah. Nah, strategi apem kotak ini, pengolahan datanya dilakukan secara otomatis oleh aplikasi apem, sehingga lebih efektif dan efisien. Informasi hasil dari pengolahan data ini menjadi hasil panen guru yang bisa berbentuk laporan perkembangan, bisa berbentuk analisa dari ketercapaian tujuan pembelajaran, sehingga nanti bisa digunakan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Berikut adalah hasil bimbingan dengan menggunakan strategi apem kotak. Setelah adanya aplikasi apem kotak ini, penilaian menjadi lebih mudah, efisien waktunya juga lebih baik. Yang saya paling suka dari apem kotak ini adalah pada saat sesi kolaborasi, di mana pada saat sesi kolaborasi itu saya mendapatkan umpan balik dari teman-teman, kemudian juga sharing pada saat menginput penilaian, sehingga mempermudah. Aplikasinya mudah dan sederhana, bisa dipahami. Penilaian yang lebih objektif terhadap anak didik saya lebih pede dalam menyampaikan laporan kepada orang tua. Tujuan pembelajaran. Praktek baik aplikasi apem ini juga sudah terdiseminasikan di IG PAUD Muslimat Kabupaten Pekalongan dan PKG Dewi Sartika Kecamatan Siwalan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.